Saya nak tahu. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat. Apa khabar semua? Malaysia, Indonesia dan juga di seluruh dunia. Baikkah? Baik. Okey, alhamdulillah. Ketemu lagi dengan saya Shima dalam Nohas TV. Nohas TV. Jangan lupa subscribe. Okey, baiklah. Apa yang kakak ingin reaksi lagi ni Kak Shima? Okey, kakak akan reaksi salah satu konten daripada channel Lensa Nias di sini. Ya, subscribe ramai-ramai guys. Baru 40,200 subscribernya. Kontennya banyak yang menarik kok sebegini subscribernya. Pencet butang subscriber itu tidak perlu bayar. Langgan itu tidak perlu berbayar. Itu adalah free, gratis, percuma. Cakap orang Malaysia kan. Percuma, gratis, free. Ya, pencet aja. Ting 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 ting. Okey. Dan tajuk dalam channel ini ialah there are 5 tourism area of dates garden in Indonesia suitable for the month of Ramadan. Maksudnya ada 5 daerah ini mirip di Timur Tengah. Tak, bukan. Ada 5 objek wisata mengenai ladang ataupun kebun kurma di Indonesia. Sesuai untuk bulan Ramadan katanya. Hari tu kakak ada react mengenai kebun kurma di Karo. Kebun kurma tanah tinggi di Karo. Daripada bapa apa itu lupalah kakak. Tapi ada kakak react ni di sini. Ya. Nanti linknya kakak ada letak di bahagian deskripsi di bawah. Dan kali ini rupa-rupanya bukan di tanah Karo saja kurma itu tumbuh, rupanya merata-rata tanah di Indonesia ini sudah berjaya mengeluarkan hasil kurma. Ya, seperti di Timur Tengah. Kakak nampak di thumbnailnya itu pohon kurma tumbuh di Indonesia. 5 daerah ini mirip Timur Tengah katanya. Itu yang kakak baca tadi kan. Jadi sekarang ini bagaimanakah di manakah daerah itu? Kakak nak tahu. Selain daripada tanah tinggi Karo kan, di mana lagi ada tumbuh kurma ya. Di Malaysia pun ada guys, banyak di Kelantan. Di Kelantan sukses, tanaman kurmanya sukses. Tapi itu di Malaysia kakak sudah tahu. Di Indonesia kakak tak tahu. Selain daripada tanah Karo, di mana lagi? Kakak nak tahu juga kan? Okey, anda ingin tahu? Kawan-kawan di Malaysia pun nak tahu juga ke? Jom kita tonton konten ini sekarang. Jom. Kita mulakan sekarang kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Pup. Halo Indonesia. Hello. Kembali lagi bersama kami di channel Lensa Nias. Lensa Nias, sedap lagunya. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas daftar 5 daerah wisata perkebunan kurma yang bisa ditemukan di Indonesia. Saya nak tahu. Warga Indonesia mungkin sudah akrab dan tidak asing lagi dengan buah kurma. Ya, lagi-lagi bulan puasa kan? Kurma adalah salah satu buah yang sangat dicari-cari dan menjadi santapan favorit untuk dikonsumsi terutama pada bulan puasa atau bulan Ramadan seperti sekarang ini. Masa ini selain bulan Ramadan. Memiliki rasa yang manis dan legit, buah kurma juga dinilai kaya akan nutrisi dan memiliki banyak manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Kaya potasium guys. Bagus untuk ibu yang hamil. Buah yang juga sering disebut sebagai buah Nabi ini kerap kali dijadikan oleh-oleh ketika menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Iya, ayah kakak pun cerita begitu. Kurma ayah kakak adalah sudah tanaman kan? palma atau dalam bahasa Latin bernama Phoenix dactylifera, yang mana buahnya dapat dimakan. Ya? Buah kurma sangat identik dan bahkan menjadi makanan pokok di negara Timur Tengah selama ribuan tahun lamanya. Ribuan tahun, ya betul. Pohon kurma diyakini berasal dari sekitar Teluk Persia dan telah dibudidayakan sejak zaman kuno dari Mesopotamia ke prasejarah Mesir, kemungkinan pada awal tahun 4000 sebelum Masehi. Lama Pohon kurma memiliki batang yang berukuran sedang dan tidak terlalu tinggi dengan ketinggian sekitar 15 sampai dengan 25 meter. Tinggi Pohon yang biasa hidup di daerah beriklim kering ini tumbuh secara tunggal atau membentuk rumpun pada sejumlah batang dari sebuah sistem akar tunggal. Tapi siapa sangka, di Indonesia ternyata ada beberapa tempat atau daerah di mana pohon kurma bisa tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang sangat lebat,
Bahkan sekarang lokasi atau daerah-daerah tersebut dijadikan sebagai kawasan wisata kebun kurma yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan pada saat hari libur atau kapan saja. Jadi sekarang jika Anda ingin menikmati kurma segar, kini tidak perlu jauh-jauh ke Timur Tengah sana. Sebab di Indonesia ternyata ada beberapa wisata kebun kurma yang bisa kamu kunjungi. Di mana sajakah daerah-daerah tersebut? Check it out. Suara lagunya sedap. 1. Kebun kurma Pasuruan. Pasuruan. Wow. Sekarang Anda tidak perlu lagi pergi jauh-jauh ke Arab Saudi atau Timur Tengah untuk membeli buah kurma segar atau menyaksikan secara langsung pohon kurma. Serius lah, ke Indonesia. Pasalnya, saat ini di Pasuruan ada wisata kebun kurma yang luas dan kece. Kebun Kurma Pasuruan merupakan sebuah kawasan wisata perkebunan kurma yang terletak di desa dan kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Wisata kurma ini telah dibuka sejak awal tahun 2017 silam, dan sejak saat itu menjadi salah satu lokasi hits untuk melepas penat dan refreshing, terutama saat bulan puasa karena suasana di perkebunan ini memang cenderung sejuk. Kawasan wisata kebun kurma Pasuruan mempunyai luas lahan sekitar 6,3 hektar yang ditanami ratusan pohon kurma yang tumbuh subur dan berbuah lebat. Menurut pengelola kebun ini, setidaknya ada 500 lebih pohon kurma yang tumbuh dengan baik di area seluas 6,3 hektar ini, belum termasuk bibitnya. Jika Anda berniat liburan ke perkebunan kurma ini pada hari biasa, Anda cukup mengeluarkan uang untuk membayar tiket masuk sebesar Rp15.000 saja. Dan jika berkunjung di hari Sabtu dan Minggu atau weekend, Anda akan membayar Rp20.000. Oh, terjangkau. Aktivitas utama yang paling dinantikan para pengunjung yang datang ke kebun kurma Pasuruan ini adalah memetik kurma langsung dari pohonnya. Anda bisa memetik kurma-kurma yang ada di sana pada musim berbuah, dengan peralatan dan arahan dari petugas. Setelah memetik, kurma-kurma tersebut akan ditimbang dan kamu harus membayar sesuai beratnya. Dari sekian banyak area yang ada di kebun kurma Pasuruan, rupanya ada satu hal yang sangat menarik, yaitu keberadaan pesawat jenis Boeing 737 di kawasan ini. Besar tuh Boeing dia. Kehadiran pesawat tersebut rupanya tidak dilewatkan secara cuma-cuma oleh para pengunjung. Mereka banyak yang bersuah foto di pesawat tersebut. Oh, ada kedai, ada toko di dalamnya. Anda juga bisa belanja serasa terbang di dalam miniatur pesawat Boeing 737 tersebut untuk membeli aneka jenis kurma dan juga hasil olahannya serta berbagai oleh-oleh lainnya. Hoalah, ada toko di dalam pesawat Boeing ini. 2. Kebun Kurma Barbate Aceh. Barbate, Aceh pun ada ya? Salah satu destinasi wisata yang menjadi pilihan objek wisata di bulan Ramadan ini adalah Kebun Kurma Barbate. Jawa Timur. Lepas tu Aceh. Kebun Kurma Barbate terletak di Jalan Lintas Belang Bintang Krueng Raya, Merandeh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kebun Kurma Barbate bisa jadi pilihan untuk wisata bersama keluarga. Ada view alam yang cantik dan juga permainan untuk anak-anak. Ada ATV. Wow. Areal kebun kurma ini mempunyai luas sekitar 150 hektar dan berisikan 15.000 batang pohon kurma berbagai jenis. 100 lebih hektar, tadi 6 hektar, ini 100 lebih hektar. Ini serius nih industrinya nih. Tanah di kawasan ini merupakan tanah tandus dan kering, yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh seorang pria bernama Mahdi Muhammad bersama rekannya Syukri Safi'i, yang merupakan salah satu pemilik kebun kurma tersebut, sekaligus pelopor terbentuknya kawasan wisata kebun kurma Barbate Aceh. Tahniah Bapak. Tanah gersang tersebut dibersihkan menggunakan alat berat, lalu ditanami bibit kurma yang didatangkan langsung dari Inggris, hingga dikembangkan menjadi pilihan alternatif bagi pengunjung yang ingin berwisata ala Timur Tengah yang dapat memanjakan mata Anda. Selain itu, wisatawan yang berkunjung ke kebun kurma Barbate ini tidak akan dikenakan biaya masuk, cukup membayar biaya parkir saja sebesar Rp5.000. Oh iya, percuma. Di sana Anda juga bisa menikmati fasilitas wisata dengan menjelajahi kebun kurma, dengan mengendarai motor roda 4 ATV, atau berkeliling kebun kurma dengan menggunakan kuda, atau wisata olahraga memanah.
3. Kebun Kurma Indonesia Kampar. Oh, di Riau pun Kawasan ada. Kebun Kurma Indonesia Kampar terletak di Desa Rana Sungkai, Kecamatan 8 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Riau. Oke. Kawasan kebun kurma ini mempunyai luas sekitar 500 hektar, yang dikelola oleh PT Kawasan Kurma Indonesia atau KKI, 500 hektar. bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kampar. Lagi besar 500 hektar. Dari Serius total luas lah. lahan di kawasan ini, ada 194 hektar lahan yang sudah ditanami pohon kurma. Beberapa tanaman di sini sudah berbuah lebat. Tuh. Baru anak pokok sudah ada keluarkan hasil. Lokasi guys. kawasan kebun kurma Indonesia Kampar juga berdekatan dengan Danau PLT at Koto Panjang yang bisa juga Anda kunjungi. Dekat dengan ni bendungan Kalau di Malaysia sebut empangan. 4. Kebun kurma Tanah Karo. Ini yang kakak react hari itu, guys. Siapa sangka perkebunan kurma ala Timur Tengah juga kita dapatkan di sekitar Gunung Sinabung, yaitu tepatnya di Desa Kutambaru, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Di Sumut. Kebun kurma di Tanah Karo mempunyai luas sekitar 1,5 hektar dengan berisikan 200 batang pohon kurma yang tumbuh subur dan bahkan berbuah. Ya, betul lah. Yang kakak react hari itu, inilah dia, betul. Untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke areal perkebunan kurma ini, cukup nanti mengeluarkan isi dompet Anda untuk membayar tiket masuk sebesar Rp30.000 saja. Menurut penjelasan dari pemilik kebun kurma, Benar Ukur Tarigan, pohon kurma yang sekarang tumbuh subur Bapak di kaki Tarigan. Gunung Sinabung ini telah berumur 5 tahun, di mana proses penanamannya pada tahun 2017 silam. Pemilik kebun Bena Tarigan menambahkan, pengembangan kebun kurma di Desa Kutambaru bermodalkan keberanian dan tekad yang kuat untuk mencoba sesuatu hal yang mustahil dengan menanam pohon kurma di dataran tinggi 1.400 meter di atas permukaan laut, dengan suhu yang cukup dingin rata-rata 16-17 derajat Celcius. Namun karena pengalaman yang dia dapatkan dari petani kurma pada saat berkunjung ke negara Thailand, Inggris, dan Timur Tengah pada tahun 2016, dan akhirnya mendapatkan jawaban. Ternyata dataran tinggi Tanah Karo memenuhi standar MDPL ketinggian dari permukaan laut untuk lahan pembudidayaan pohon kurma. Dan terbukti bibit pohon kurma yang didatangkannya dari Inggris pada tahun 2017 silam, bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah yang lebat dan berkualitas di daerah dingin, seperti di Tanah Karo, hanya dalam waktu 3-4 tahun. Sudah nampak hasil ya? Penjagaannya juga lumayan keras. 5. Kebun kurma Kota Binjai. Kota Binjai ya nih. Salam dari Binjai. Kebun kurma yang satu ini menyuguhkan pemandangan alam yang sangat indah dan menawan. Kalau tidak salah kakak berhampiran ya dengan Tanah Karo. Kebun kurma Kota Binjai terletak di Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Masih di Sumut juga. Wisata kebun kurma ini merupakan milik seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Haji AKBP Subagio. Menurut penjelasan beliau, selain sebagai objek wisata yang bisa dikunjungi para wisatawan, konsep wisata kebun kurma ini yaitu untuk membantu warga Kota Binjai, bagi pemuda ataupun orang tua yang akan melaksanakan kegiatan olahraga, khususnya kepada anak-anak muda yang ingin masuk menjadi anggota TNI ataupun Polri, dengan memfasilitasi untuk berlatih setiap hari di lokasi kebun kurma ini, untuk memantapkan tes kemampuan kesemaptaan jasmani anak-anak muda tersebut. Itu tujuannya. Wisata kebun kurma Kota Binjai mempunyai luas lahan lebih dari 3 hektar atau hampir mencapai 4 hektar. Dengan lahan 3 hektar dijadikan sebagai kebun kurma, dan 1 hektar lagi untuk objek wisata dan parkir kendaraan. Ada sekitar lebih dari 500 batang pohon kurma yang telah ditanami dan sebagian sudah berbuah, dan sisanya sekitar 1.000 pohon yang masih dalam tahap pembibitan. Masih anak pokok lagi, bibit, anak benih lagi ya.
Terbaik. Jadi itulah 5 daerah dan lokasi wisata kebun kurma di Indonesia yang dirangkum idntimes.com. Ya. Apakah masih ada lokasi perkebunan kurma terbaru selain yang dibahas di video ini? Kakak rasa Jika banyak. ada, silahkan diketik dan komen di deskripsi video ini, serta jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk tetap update dengan informasi-informasi menarik lainnya seputar keberagaman di Indonesia. Ya. Saya admin Lensanias, salam Terima kenal kasih, admin. Yahoo, Horas. Yahoo, Horas. Okey. Terima kasih, admin. Macam admin kata tadi apa? Yahoo, Horas. Sekali lagi kakak ingin mengucapkan terima kasih admin Lensanias kerana berbagi info ini. 5 daerah di mana pohon kurma tumbuh subur di Indonesia. Ada berapa tadi? Banyaklah. 5 kan kakak tak hafal, tapi kakak nampak ada 2 daripada Sumut, di Riau, di Jawa Timur, di mana lagi tadi, ada 2 di Riau, ada 2 di Riau, ada 2 di Sumut, ada 1 di Jawa Timur. Tapi kakak percaya banyak lagi tempat-tempat yang para pekebun sudah mula menanam pohon kurma inilah, kerana seperti yang kita maklumkan, apa saja kita campak di tanah di Indonesia itu subur. Tanah Indonesia itu subur. Benar, kakak sudah menyaksikan dengan biji mata kakak sendirilah ketika kakak pulang kampung dulu kan. Pakcik kakak ataupun kakak punya om ataupun kakak punya itulah apak kakak lah kan. Dia kata campaklah apa saja di tanah di Indonesia ini tumbuhnya. Gedek-gedek besar-besar, tak ada baja, tak ada air apa semua, cukup, semua sudah cukup secara alami itu. Tapi untuk pohon kurma ini perlu penjagaan khusus lah guys ya, pengairannya, bajanya ataupun pupuknya, dengan cara penanaman yang betul, cara penjagaannya semua perlu betul kalau ingin mendapatkan hasil yang segera. Biasanya kan 5-6 tahun kan, tapi di Indonesia katanya 3-4 tahun sahaja sudah mendatangkan hasil, sudah menghasilkan buah yang manis-manis enak, yang rasanya tak lari, sama dengan Timur Tengah tadi. Timur Tengah di luar daripada Indonesia kan rasanya sama, alhamdulillah ya. Selain daripada Indonesia itu, Malaysia, Thailand juga menanam pohon kurma. Selepas ini kita akan mendapatkan kurma yang lebih murah, kerana tak perlu kita import daripada negara luar. Di dalam negara sendiri sudah ada pohon kurma masing-masing. Terbaik orang Asia, terbaik. Tanah di Asia Tenggara ini subur kan, alhamdulillah. Okey guys, itu sahaja reaksi kakak mengenai konten kali ini daripada Lensanias. Kita jumpa lagi dengan Shima dalam Nuhas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semua, dadah, bye.